Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rayo Fans semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kembali menyapa Kang Aji di video kali ini untuk membahas kembali video seputar reaktivasi. Kali ini Kang Aji akan mengarah ke jalur Cikajang ya. Nah, stasiun Cikajang ini merupakan stasiun tertinggi di Asia Tenggara hingga saat ini. Dan jikalau jadi reaktivasi, ini akan mengulang tata kembali stasiun tertinggi se-Asia Tenggara. Untuk stasiun tertinggi se-Asia Tenggara kali ini dipimpin oleh stasiun Nagreg. Oke, penasaran dengan videonya? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu bagi yang belum ya. Terima kasih. Stasiun Cikajang mulai kembali terdengar usai pemerintah berencana untuk menghidupkannya kembali. Terdapat banyak kenangan dan sejarah panjang yang terkubur di dalam stasiun tertinggi se-Asia Tenggara ini pada zamannya. Secara geografis, stasiun Cikajang terletak di Kampung Padasuka, Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang. Dari kawasan perkantoran Garut, stasiun Cikajang berjarak hanya sekitar 21 km. Stasiun kereta api tertinggi di Asia Tenggara, stasiun ini menjadi menarik perhatian pada zamannya, sebab stasiun Cikajang diketahui memiliki ketinggian 1.246 meter di atas permukaan laut, atau yang disebut dengan NDPL ya. Dengan tinggi tersebut, stasiun Cikajang menjadi stasiun kereta api tertinggi se-Asia Tenggara, bahkan hingga saat ini. Stasiun Cikajang mulai dibangun pada tahun 1926 oleh Stasiun Purwejet atau SS, perusahaan kereta api negara, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1930. Hal selaras ini dengan laporan-laporan Belanda di Korea terbitan 2 Agustus 1930 seperti dikutip Jabar dari laman Dekla ini. Salam 31 Juli. Sekali lagi, kereta api negara telah melakukan pekerjaan yang hebat dengan membangun sambungan kereta api antara Garut dan Cikajang. Hari ini, tanggal 31 Juli, jalur kereta api baru dibuka. Mulai Agustus, jalur ini akan dibuka untuk lalu lintas. Dalam sebuah jurnal berjudul Jalur Cikajang, pengembangan perkeretaapian di selatan Jawa Barat masa kolonialnya, karya Iwan Hermawan dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta. Stasiun Cikajang adalah stasiun karya Stasiun Purwejet atau SS, perusahaan kereta api pada zaman Belanda. Transportasi utama, pergerakan orang dan hasil tani. Saat itu, stasiun Cikajang menjadi pilar utama dan pengiriman hasil bumi dari Cikajang ke berbagai kota. Penumpang yang digunakan pada rute Cibatu Garut Cikajang adalah kereta penumpang kelas 3 dan seri CL, yakni gerbong dekat jendela dan satu bak setengah gerbong. Kereta berangkat dari stasiun Cibatu pada pukul 6:04 pagi setiap harinya. Kemudian tiba di stasiun Garut pada pukul 6:58 dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cikajang hingga tiba jam 8:25. Pada tahun 1935, perjalanan kereta api pada ruas Cibatu Cikajang terdapat 5 perjalanan Garut Cibatu dalam sehari dengan waktu tempuh rata-rata hampir 1 jam dan 5 kali perjalanan Cibatu Garut Cikajang dengan tempuh 1,5 jam hingga 2 jam. Tahun 1935, perjalanan kereta api pada rute Cibatu Garut Cikajang terdapat 5 kali perjalanan Cibatu Garut dalam sehari dengan waktu tempuh rata-rata hampir 1 jam dan 5 kali perjalanan Cibatu Cikajang dengan tempuh 1,5 jam hingga 2 jam. Namun, sayang kejayaan stasiun Cikajang menjadi moda transportasi bagi warga Garut kala itu hanya bertahan sekitar setengah abad saja. Dari awal tahun 1970-an, pemerintah bersepakat untuk menutup operasional jalur KA Cibatu Garut Cikajang ini. Penghentian operasional kereta api ini dilaksanakan secara bertahap, yakni Garut Cikajang ditutup dalam bulan November 1982. Kemudian jalur Cibatu Garut dihentikan 6 bulan kemudian. Tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan akibat menurunnya jumlah penumpang dan barang, serta ketersediaan lokomotif yang terbatas dan sudah tua kala itu, membuat jalur KA Cibatu Garut Cikajang stop. Kemudian setelah itu fakta yang ditemukan yaitu sisa-sisa sejarah. Meskipun demikian, sisa-sisa peninggalan stasiun Cikajang masih bisa ditemukan hingga saat ini. Belum lama ini sempat melakukan penelusuran di lokasi. Berdasarkan pantauan, bangunan stasiun Cikajang masih eksis berdiri meskipun dalam keadaan yang sangat terbengkalai. Bangunan dengan panjang sekitar 50 meter dengan warna dasar putih itu saat ini dipenuhi rumputan liar di bagian luar bangunan. Banyak tersaji
banyak mural. Sementara bagian dalam ruangan saat ini dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan barang rongsokan oleh warga setempat. Masih ditemukan tulisan-tulisan yang menunjukkan jika bangunan ini adalah stasiun Cikajang. Salah satunya adalah ukiran stasiun Cikajang di bagian samping kanan gedung, serta tulisan CKJ 84147 plus 244 1930 hingga 1982 yang berada di pintu belakang stasiun. Kemudian saat ini akan dilakukan upaya reaktivasi. Namun stasiun Cikajang mulai ramai kembali menjadi perbincangan setelah pemerintah berupaya untuk menghidupkan kembali. Wacana ini diungkap oleh Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi yang belum lama ini berdampak dengan pemerintahan pusat membahas kemungkinan reaktivasi 5 jalur kereta api di Jawa Barat. Selain rute Cibatu Cikajang sepanjang 47,5 km, ada 4 rute kereta api mati lain di Jabar yang berupaya dihidupkan kembali, yakni Banjar Cijulang yang sejauh 82 km, jalur Rancaekek Tanjung Sari 11,5 km, Cipatat Padalarang 17 km, Cikudapate Ciwidey 37,8 km. Reaktivasi jalur kereta api dari Cikajang ke Garut ini menjadi sangat memungkinkan untuk diwujudkan kembali setelah beroperasinya kembali kereta api dari stasiun Cibatu menuju stasiun Garut pada tahun 2022 lalu. Nah, jadi sahabat semuanya, ini stasiun Cikajang ini merupakan reaktivasi di tahap kedua setelah berhasilnya reaktivasi jalur Cibatu menuju Garut ini yang terjadi pada tahap 1 tahun 2022 lalu. Nah, awal dari pengoperasian kembali stasiun Garut dari Cibatu ini sempat terhenti 4 tahun yang lalu dikarenakan terdampak pandemi COVID-19. Setelah itu dilanjutkan kembali untuk pengoperasian dan peresmian stasiun Garut. Oke sahabat, mungkin itulah cuplikan sekedar mengingatkan kembali ya mengenai sejarah stasiun Cikajang ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ya, mohon maaf bila salah-salah kata. Dan bagi yang mau ingin ditanyakan atau melakukan Q&A, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan Kang Adi untuk kedepannya akan bahas tentang stasiun apa lagi yang ada di Jawa Barat yang umumnya tentunya akan segera diaktifasi. Oke, jangan lupa kasih komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi belum ya. Sekian video kali ini dari Kang Adi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.